Habis lu bingung, nggak ada ide mau pembukaan apaan? Kan udah gue bilang tadi pembukanya tadi ada Ola, ada Daniel. Kan bisa Siapa kita Ola manfaatin. Daniel? Jelasin dong. Ola udah pulang, susah jelasin. Tapi kan udah pernah, bagi yang udah lama ngikutin Poros udah tahu Ola siapa. Ola. Nah, Ola itu adalah Ole. Adanya anak- Ole. anak United Indonesia yang sudah lama kita kenal. Oh gitu. Dia versi bagusnya, yang versi jeleknya itu namanya Rara ya, udah kenal juga kan sama Tante Rara. Versi Ya, jelek. Kurang oke. ajar ya asli ya. Dan ada Om Daniel juga, kita udah pernah bawa 3 kali udah di Poros Salang ya. Kebetulan lagi di sini, cuman dia malu untuk on cam saat ini. Coba suaranya aja Om Daniel. Dia cuma bilang apaan. Ya udah kalau gitu kita Ada juga Ael, anak kesayangan gua. kita Ya, mau bahas perombakan di Kementerian Lingkungan Hidup. suka-suka lu dah Mon. Boleh nggak kita bahas tentang percintaan aja? Habis ini. Boleh ya? Habis ini. Oke. Jadi Oke. kita buka dulu dong. Oke. Sekali-sekali kamu dong yang buka. Silakan. Buka. Bumper dulu. Kembali lagi di Poros Salam bersama saya Patrick dan Raymond Vivel. wih. Gue baru mau ngebahas soal FIFA. Iya. Top. Gokil bro. Gokil. Turun jabatan loh ya. Lo kok turun? Turun dari director jadi Iya. Iya. Tapi efek daripada dia saat ini adalah sangat bagus. memang keahlian dia di Keahliannya situ. dia di situ. Nah, Vivel ini siapa sih? Udah kan pernah sering- kita jelasin. Kita udah pernah jelasin, cuman kita cuma kasih gambaran aja. Karena berhubung itu yang gua riset. Jadi lu jangan potong-potong gua. Si Om itu dari RB Leipzig. Iya. Ya, dia dari RB Leipzig, dia pernah di Chelsea, lanjut. bla bla bla, itu nanti kalian tinggal Google sendiri. Cuma basically Om Vivel ini tadinya langsung di bawah Dan Ashworth. Ya. Nah, Dan Ashworth sebagai yang menentukan policy transfernya kita kemarin itu tidak bertahan lama, cuma 6 bulan. Nah, Vivel sekarang ini mengambil posisinya si Om Dan Ashworth ini for fix. Pas Dan Ashworth-nya cabut, Pas Dan dia Ashworth-nya cabut. nempatin posisinya Ya. Dan Ashworth. Nah, kenapa gue bilang dia adalah satu sosok yang sebenarnya yang harus kita perhatikan banget. Jim Ratcliffe penting untuk masa depannya Manchester United. Siapa namanya? Aubameyang. Lagi, bukan. Jason Wilcox. Bukan. Big Boss, botak. Oh, Marbarada. Omar Barada itu juga penting karena dia yang final word-nya lah ya istilahnya ya. Keputusan Cuman di dia. ada satu nama ini yang menurut gua di bursa transfer ini khususnya gua sangat senang, yaitu Vivel. Iya. Vivel ini salah satu yang menentukan, kalau dulu-dulu kan ditargetin harga berapa aja ya udah dibayar kan. Sikat. Ibaratnya itulah yang sempat jadi ngetrennya quote unquote MU tax kan gitu. Kayak Arsenal sekarang. Kayak Arsenal sekarang kan gitu. Dikit-dikit kena Arsenal tax. Duitnya banyak nih. Udah, ntar aja. Nah, Kita bahas Arsenal. cuman ntar. ya basicnya Vivel ini yang sekarang ini yang ibaratnya, oh lu mau segitu? Nggak mau. Termasuk Mbuemo pada waktu penawaran pertama. Ditawarkan 55 plus add-on 10 million. Nggak mau. MU juga nggak mau. Ya udah lu mintanya berapa? Walaupun akhirnya kita balik lagi nih ke meja penawaran dengan Brentford. Cuman lebih kepada kontrolnya itu sekarang udah di Manchester United. Betul. Jadi sudah tidak lagi bisa di MU taxin lah. Ibaratnya masih tetap tinggi wajar karena semua klub juga pasti kena gitu kalau namanya udah klub besar. Iya. Dan Vivel ini juga yang berhasil meyakinkan Matthias Cunha kemarin tuh untuk, lu bayangin, kita benar-benar nggak ada European. Dan yang Cunha nawar lagi Cunha bagus. juga Bukan satu dua. klub sembarangan. Jadi Vivel ini perannya besar. Ya menurut gua salah satu peran terbesarnya Vivel saat ini adalah selain juga biaya transfer yang ditekan sama dia nggak mau lagi ibaratnya hold hostage dengan klub-klub yang lain, nggak mau disandera lagi dengan klub-klub yang mau kita beli. Peran yang salah satu yang gua senang adalah dia mampu meyakinkan pemain-pemain ini untuk membantu klub dengan renegotiate dengan gaji-gaji. Iya. Ini yang membuat di PSR, di FFP, kita jadi agak lumayan ada ruang bergerak karena gaji-gaji kayak lu kemarin bilang kan Marcus Rashford terima dengan ini, toh lu juga mau keluar. Bahkan tapi ini lu harus cari riset sendiri ya. Yang gua baca adalah Dari mana? Lu baca dari mana? gua baca dari
salah satunya dari Sam Luckhurst ya, Sam Luckhurst terus peran Vivel ini ada di meyakinkan untuk Jadon Sancho mau menerima klub lain dengan harga potongan gaji yang lebih rendah. Itu personal approach-nya. Dia mengasih pengertian kenapa lu kalau nggak mau nurunin gaji susah untuk kita melepas. Sementara lu udah nggak mau di sini gitu loh. Menurut gue itu main approach-nya itu cukup bagus, Mam. Itu yang gue seneng banget gitu. Ya, we'll see lah gimana sampai akhir musim ini. Plus ada juga dia motong banyak scouting Manchester United per tahun 2025-2026. Tadi tuh ada sekitar 30-an kalau nggak salah. Sekarang udah tinggal 10 orang. Dan itu benar-benar yang udah dipilih. Dan gue ngelihat, nanti kalian cek aja sendiri nama-namanya nih, ada 10 orang: Armand Beneker, Marco De Sisti, Roy Beckenkamp, Giuseppe Antonaccio, Ben McFarland, Jose Mayorga itu di Spanyol, John Lambert ini juga terkenal, Norbert Dowell, Steve Head juga sama Nicolas Cinali. Ini orang-orang yang emang sangat berkompeten, yang bisa ngebawa pemain yang mungkin dibutuhkan sama Manchester United. Jadi dari sekian banyak orang, itu orang-orang yang dipertahankan sama Christophe Vivel di gebrakan pertama dia sebagai sporting director ya? Enggak dong, dia director of transfer untuk operasi ini transfer itulah. Ya gitu deh. Nanti kalian cek aja lah langsung. Gitu. Jadi dia tetap nanti akan tetap lapor hasil orang-orang anak buahnya nih, hasil scouting dan lain-lain itu langsung ke Vivel. Omar Barada. Vivel dulu dong? Enggak. Dari Vivel maksudnya. Dari Vivel langsung ke Omar Barada dan Sir Jim Ratcliffe juga akan ambil bagian. Karena lebih ke keuangan. Kalau keputusan iya dan tidak tetap di Omar Barada. Nah, final word buat kalian untuk memahami, yang belum ya, gue yakin rata-rata udah memahami. Final word-nya itu adalah di Omar Barada. Omar Barada pun harus melaporkan ke Jim Ratcliffe. Cuman untuk saat ini, untuk transfer policy itu memang cuma di Omar Barada karena sudah diberi budget sama Jim Ratcliffe. Ini sudah mengasih, ini loh budget kalian. Kalau kalian mau lebih dari situ harus jual. Jadi jelas kita perlu menjual beberapa pemain kita. Salah satunya Garnacho nih tiba-tiba ditawar sama Napoli. Abis inilah kita bahas soal Manchester United aja langsung karena pembukanya udah Vivel. Nanti untuk transfer tim-tim IPL lainnya itu kita taruh di belakangan. Oke, kita mulai dari Manchester United. Kita mulai dari Jadon Sancho nih. Ini pemain kesayangan gue nih, Mon. Yang sudah mulai mendekati Napoli dan Fenerbahce. Terakhir Juve juga ikutan battling buat jasanya Sancho, termasuk ada beberapa klub Saudi, klub Arab, tapi yang udah fix Al Nassr sama Al Ahly. Gitu. Salah satu yang penawaran dari Juve adalah swap option. Dengan siapa? Dusan Vlahovic. Gue sih ngelihatnya dengan intinya kan Manchester United kalau sekarang ini udah kelihatan banget gimana caranya kita membuang pemain ini. Itu sudah jelas. Garnacho udah lebih jelas lagi. Gue kemarin baru ngeliat itu ternyata pas waktu di Hong Kong interview yang Ahmad ditanya. Waktu itu kan videonya itu disorotnya ke Ahmad. Ketika ditanya soal Garnacho. Kita nggak ngelihat muka seorang Ruben Amorim. Ini sekarang lagi berkeliaran nih video itu. Jadi ketika ditanya, what do you think about Garnacho dan peluangnya untuk musim depan bertahan? Ternyata pas waktu ditanya itu, Ruben begini. Itu yang lagi jadi viral. Dipertanyakan kenapa Ruben ketawa. Memang dia sih tadinya megang handphone ya. Bisa jadi dia baca sesuatu yang lucu kan. Tapi timingnya pas aja. Nah itu yang menurut gua tentang Sancho tadi baliknya. Gimana caranya Sancho ini keluar. Dan menurut gua dan memang ada possibility Sancho udah pasti cabut. Cuman mungkin nggak dalam waktu dekat. Karena ada beberapa klub yang itu yang gue suka dari Manchester United sekarang. Benar-benar tertutup. Jadi gorengan di media itu udah simpang siur banget. Nah kalau lo mau denger bener-bener ya bener-bener ngikutin Fabrizio Romano aja udah sama David Ornstein. David Ornstein atau lo bener-bener atau Samuel Luckhurst. Itu mereka yang benar-benar ini orang-orang yang bisa lo percaya ngasih sedikit
kebetan lah, Andy Mitten, contekan gitu loh. nomor satunya kalau Andy lo mau. Mitten. Jadi buat nasibnya Sancho udah pasti hampir 100% nggak akan bersama Manchester United musim depan, karena klub-klub yang battling buat dia juga udah lumayan banyak nih. Cuman kalau lu sendiri, lu pengen jualnya kemana? Ke Juve, which is masih di Eropa? Atau Gua lebih suka dia di Napoli sih. Napoli sekarang ya, semuanya juga di Eropa sih. Ya, maksud gua Napoli ada klub yang paling possible banget buat terus bertahan di zona atasnya Serie A. Tapi masalahnya, Mang, kalau misalnya Sancho katakan ke Juve, ke Napoli, apakah itu menutup peluang untuk Garnacho pindah ke Napoli? Karena salah satu yang menginginkan Garnacho juga Justru Napoli. Garnacho sekarang benar-benar lagi close banget beritanya. Gua Chelsea. belum nemuin, tapi yang terakhir itu ya ke Napoli. Napoli tuh pengen banget itu jasanya dia. Tapi Chelsea pun katanya nih, baru katanya rumornya juga ikut di dalam bursa transfer Tapi mereka pengennya bukan dalam bentuk duit kan? Iya. Ditukar dengan Jadi Kuku. ada swap deal lah gitu. Nah, kalau gua sih kalau jujur kalau tukar sama Kuku, gua nggak setuju, bukan masalah Kukunya. Karena Kuku juga udah menurut gua kurang tepat. Dia selama di IPL bagus, cuman dia nggak bisa ngikutin ritme IPL terkait sama fisiknya dia, kan udah berapa kali cedera dia di Chelsea. Dan di luar itu juga, 2-3 Mon, kali kalau nggak salah. Garnacho ini ya sebenarnya adalah salah satu penjualan yang bisa mengamankan uang FFP kan? Karena dia dari akademi. Betul. Kalau Sancho sama Garnacho lumayan sih bisa. Enggak, cuma kalau Sancho kan kita beli, dia bukan dari akademi, ya, ada pembayaran kan. Kalau Garnacho kita jual dengan swap itu menurut gue sih bodoh ya. Karena justru kita bisa dapetin duit pundi-pundi murni. Oke, itu dari Jadon Sancho sama Garnacho. Kedua Johnny Evans Ya, yang pensiun. yang sudah diputuskan buat pensiun dan ditugaskan untuk mengawasi youth loans. Yep. Jadi dia tetap bersama Manchester United buat melihat perkembangan pemain-pemain muda. Dia apakah di loan kemana, segala prosesnya. Jadi Johnny Evans yang akan in charge di sana. Dan wajar. Good thing sih menurut Dan gua. wajar. Kenapa Johnny Evans ingin bertahan terus di manajemen Manchester United? Karena bininya adalah wartawan yang kalian kalau nonton MUTV. Itu bininya, yang cantik itu. Itu bininya Johnny Evans. Makanya ketika dia balik ke Manchester United ya jelas family comes first kan gitu. Itu udah KKN lah. Udah KKN habis. Sama kayak dulu Sir Alex Ferguson, jangan lu bangga-banggain banget ya. Anaknya kagak bisa main bola, dijadikan midfieldernya MU. Starting line up, bro. Full of KKN. Cuman satu kali doang, itu juga sebagai pengganti. Terus berikutnya Dangor yang tadinya gue pikir akan bertahan sama Manchester United karena melihat prospeknya lumayan bagus. Ini kemungkinan akan dilepas ke antara Blackburn atau Rotherham. Which is good for him sih. Good for him karena berat nembus tim utama kalau misalnya ya Casemiro kejual dan kita dapat pemain midfielder yang tangguh, itu udah pasti jelas karena itu anak muda semua tuh yang di situ. Belum lagi dia battling sama yang kakak Kobe kelasnya. Maino. Iya, Kobe, yang nggak usah jauh-jauh yang pemain utama. Bahkan kayak kemarin siapa James Scanlon. Bukan, yang dia sebenarnya back, cuman dijadikan midfield. Siapa? Dia main yang 2 pertandingan terakhir yang mendadak lupakan namanya. Yang tinggi. 2 pertandingan terakhir dia main, yang masih muda. Siapa sih, Dik? Ya, Minpor. Ya itulah. Pakai nama aja lo. Nggak dengar. Itu jadi possibility Dangor akan keluar dari Manchester United. Sayang sih. Dia gua harapkan jadi next Paul Scholes. Bukan Toby Collier. Ada satu lagi yang kemarin dia tuh sebenarnya posisi back. Cuman dia kemarin tuh di 2 pertandingan terakhir Manchester United musim lalu dijadikan midfielder. Mac apa gitu namanya. Yang orang Danish lah pokoknya itu. Oh. Oke, lanjut ya. Terus berikutnya rumor yang beredar. Wah, ini lo pasti seneng nih. Apa tuh? Soal goalkeeper. Goalkeeper Manchester United. 2 nama ya, lu harus sebut 2 nama nih. Hah? Gosip ada 2 nama nih yang mau dimasukin. Jangan lu cuma sebut 1. Ya, yang udah pasti Onana tuh ada possibility bakal. Yes, Fredrickson. Oh, Frederickson. Itu bagus. Ya.
Yang akan menggantikan posisi Onana saat ini yang udah kenceng banget. Satu Emi Martinez. Ini ada 3 malahan. Iya, 3. Ada Gua 3. cuma tahu 2 nih. Ada 3. Emi Martinez, terus Kipernya Porto Diogo Costa, sama Atalanta Marco Carnes. Oh iya, ini Marco terakhir Carnesecchi. Betul, Itu betul. goalkeeper keduanya timnas Italia. Jadi whichever one gua sih happy. kalau Diogo Costa mungkin agak ketutup karena harganya lebih mahal ya. Yap. Ada satu yang sebenarnya bisa kita dapatkan dengan sangat mudah. Itu dulu pernah main di reserve-nya United di 2014-2015. Cuman dia nggak dapat tempat karena saat itu kan masih ada De Gea, masih ada Victor Valdes, masih ada Siapa? Lindegaard. Belum lagi di reserve-nya Ben Amos sama Sam Johnston. Namanya Vanja Milinkovic-Savic. Oke. Dia Ya, kipernya Milinkovic-Savic, Torino sekarang. Yang botak. Cuman itu opsi paling memungkinkan karena harganya juga murah, bisa sampai 10 juta. Cuman ini AS Monaco sama Al Ahly juga udah battling buat jasanya dia. Al Ahly, Al Hilal. Cuma kalau gue pribadi melihat Emi cuma ditawarkan cuma dengan angka 40. I think that's a good buy. Oh iya. Satu cuma ya balik lagi ini prinsipnya Sir Alex Ferguson dulu ya gue pakai ya. Satu nggak cuma lu memperbaiki kondisi kiper lu yang memang itu akan menjadi sebenarnya kalau dari Onana mah apapun jadi upgrade sih menurut gua. Ini Minpor nih gua lempar nih ya. Iya, masih loh. Tar dulu sebelum itu. Emi juga kita bisa bukan menggemboskan tapi mengurangi kekuatan daripada Aston Villa yang sekarang ini sudah berada di top 6 kan. Iya, iya. Menurut gua Emi merupakan sebuah pilihan yang paling tepat sih. Kenapa? Cuman kalau misalnya harganya 40-an juta, gue mendingan Diogo Costa sih. Diogo mintanya 60 bang. Enggak, 42 juta. Oh, 42? 42 juta. Bukan yang terakhir itu 60 ya? Iya, nggak tahu lah kan media. Cuman harga dia basic, mentok di 42 basicnya juta. kalau misalnya lu bawa 40 sih, kalau gue sih, kenapa gue bilang Emi Martinez is a good choice? Satu, ya balik lagi. Kemarin itu sempat gue ngeliat di Sky Sport mereka ngebahas tentang prinsip transfer beberapa tim EPL di masa 10 tahun terakhir ini. Dan masuk akal banget menurut gua yang mereka bahas. Tim-tim yang saat ini bersaing di atas, your Liverpool, your Arsenal, your semua kiper-kiper Newcastle, dari EPL. bukan cuma kiper. Transfer mereka fokusnya adalah di domestik. Ya. Dengan mengambil pemain-pemain yang sudah tidak perlu lagi adaptasi dengan Premier League. Betul. Itu yang menurut gua bisa membantu banget. Nggak ada gunanya kita bawa Terakhir pemain yang kita bagus. punya pemain kiper itu dari Premier League dan terbukti sangat Van der amat Sar. bagus ya, Van der Sar Van der Sar. kan dari Fulham. Nah makanya menurut gua selain di kiper pun ya kita lihat sendiri ya beberapa pemain yang diambil Liverpool zamannya Jurgen Klopp dia ngambil Robertson, dia ngambil siapa yang dari waktu itu Newcastle lagi degradasi tuh dia ngambil midfieldernya Wijnaldum, dia ngambil Wijnaldum. Ya. Maksudnya it works karena mereka tidak perlu lagi butuh adaptasinya. Itu yang menurut gua kenapa gua banyak yang di Twitter juga menanyain gua, bang apa nggak mendingan si ini, apa nggak mendingan si ini. Kalau lu tanya gua pribadi, gua pengen Jan Oblak. Mahal sih itu nggak bisa. Ya nggak maksudnya kan kalau gua pribadi itu. Tapi yang make sense untuk Manchester United saat ini, ya. Gue juga kemarin bilangnya bagusan Jan Oblak, tapi begitu nama Diogo Costa masuk ke dalam list, Oh iya, ya Diogo udah Costa. Diogo Costa lah. Udah paling possible dan harganya juga bisa di bet sampai 42 juta, 45 Ya. atau 50 something juga masih oke lah. Tapi Emi Martinez kan cuma World Cup winner bro. Gue takutnya kalau Emi Martinez banyak gaya bro. Lalu kata kiper kita yang sekarang apakah gak kurang gayanya? Ya makanya Nah, jangan ngambil kiper yang banyak kembali gaya lagi kepada Onana yang dibela nama Minpor barusan ya. Lu bayangin dia pulang ke kampung halaman, main bola, tarkam. Teman-temannya aja kagak mau dia jadi kiper. Malah dia main jadi midfield. Tuh. Ya, intinya buat pengganti Onana lah kan. Cuman kalau kita dapat Marco Carnesecchi juga udah oke sih. Oke sih. Goalkeeper Atalanta Tapi itu termasuk second yang choice sih kalau menurut gue. termasuk kiper tim yang sedikit kebobolnya 37. Yang pasti Onana sudah mengeluarkan, bukan Onana, agennya menyatakan kalau memang Manchester United mengambil kiper utama, ada Onana kemungkinan besar mencabut. saya akan membawa Onana keluar dari Manchester United. Gua rasa sih bakal ke Liga Arab dia. Silakan.
Next. Oke, kita bahas yang sudah pasti ke Manchester United per Juli ini karena pertandingan season pre-season itu dimulai di tanggal 19. Tanggal 5 bukannya ada? 19 Juli itu lawan Leeds, terus 27 Juli itu lawan West Ham, terus 31-nya di berurutan nih. 19, 27 sama 31 Juli lawan Bournemouth. Gitu. Jadi ya wah, itu seru tuh kalau lagi digembleng. Kalau Mbeumo udah pindah ke kita itu seru itu berarti. Seru. Hah? Kok seru? Kan lawan ini kan? Bournemouth kan? Bournemouth kan Oh iya, Brentford. Brentford ya. Ini pet. Gitu jadi. Aduh, nggak belajar. Oh iya, pantesan masih pakai topi. Oke, Nggak itu masuk. Diego Leon yang sudah pasti akan bermain di bulan Juli. Yap. Juli apa Agustus ya? Lupa Agustus. gua, Minpor. Diego Leon tuh udah bisa main di Juli apa Agustus ya? Agustus dong. Juli ya? Juli udah bisa ya? Tapi Mimpor dia udah ini kan, semua izin-izinnya Harusnya udah. Nah, kabar baiknya Diego Leon ini di klub lamanya Cerro Porteño ini di Apertura Liga Paraguay. Dia di posisi kedua. Jadi ya kontribusinya sangat luar biasa. Cuman ya dia harus battling karena tadi beritanya Stratford Paddock juga lagi ngebahas soal Luke Shaw. Kita nggak tahu nih nasibnya Luke Shaw musim depan akan tetap ditaruh di wingback atau balik ke center back. Gitu karena ngelihat si Liha juga agak kaki kaca sekarang gitu. Jadi ya belum tahu nih kalau misalnya dia tetap di kiri berarti antara Dorgu atau Luke Shaw yang kegeser atau bahkan dia sendiri malahan. Kita nggak tahu. Balik lagi ini anak yang dari Liga Paraguay plek ketiplek tembak langsung ke IPL kan belum bisa terbukti lah. Terakhir kali kita dapat pemain yang plek ketiplek langsung itu ini bukan Anderson bukan? Anderson dari Brazil. Bukan dari Brazil, dia dari Sporting. Porto. Sorry, dari Porto. Langsung ke ini kan, masih muda langsung pindah ke Premier League. Enggak, yang plek-ketiplek dari Liga Negara yang langsung dibawa ya Dong Fangzo lah. Iya Dong, tapi kan nggak kepake, bos. Iya, maksud gue itu kalau lo ngomongin iya. pemain yang dari negara yang kita nggak pernah tahu, kita juga nggak pernah nonton liganya Paraguay. Dong Fangzo juga siapa yang nonton Liga Cina? Tahu-tahu ke Manchester United kan luar biasa. Iya betul. Kalau kayak Park Ji-sung itu kan ke PSV dulu. udah di PSV. Gitu. Kagawa juga kan dari Borussia Dortmund, ya kan. Walaupun siapa dari Cerezo ya lupa gua. Siapa lagi ya? Nggak ada lagi kan? Nggak ada lagi. Ya intinya Diego Forlan dong. Diego Forlan kan dari apa? Uruguay langsung. Oh iya benar. Diego Forlan jago loh. Iya. Wah ya kita lihat aja nanti si gebrakan Diego Leon ini di pre-season akan seperti apa. Karena gue yakin dari pre-season pun Ruben Amorim udah akan ngegas filosofinya dia. Yep. Terus kedua yang udah pasti, yang udah datang juga Enzo Canabiik. Itu striker buat reserve, umur 18 tahun dari Le Havre. Gimana ngomongnya? Le Havre. Le Havre. Itulah. Le Havre. Lo tau gak pemain Le Havre yang datang ke Manchester United? Enggak. Nih dia orang kedua nih. Enggak tahu. Emang pernah ya? Enggak legend juga sih. Paul Pogba lah. Pogba. Iya, didatengin. Emang pernah dari Le Havre? Iya. Oh, ke akademinya. Dari akademi. Ya sama kayak Enzo Canabiik. Iya. Cuman beda Enzo Canabiik striker. Ngomong-ngomong soal Paul Pogba, ke Eropa lagi coy. Nah, tapi gue jujur gue salut. Gue jujur, gue nggak suka. Kerja kerasnya bagus. Gue nggak suka sama Pogba. Everybody knows that. Cuma masalahnya, kalau ini gue salut. Ini sama kayak ketika Harry Maguire dengan segala caci maki, dengan segala itu dia membuktikan diri. Dan sekarang we all love Harry Maguire. Cuman kan tapi kan Paul Pogba keluar dari media. Bukan kalau Paul Pogba kan gue masih juga mengatakan walaupun mau bilang apa, gue sih masih mengatakan dituduh oleh menggunakan substansial yang doping lah ya. Sama kayak Mudryk tapi doping. Iya, sama kayak Mudryk. Jadi sebenarnya itu masih pertanyaan bagi gue, karena lu dengan sengaja atau tidak sengaja mendapatkan dopingan itu kan gitu. Whatever it is, yang gue lihat adalah Paul Pogba
gue memperhatikannya dia betul-betul work his ass off Ya. untuk Kerja keras membawa- lah intinya iya, buat balik lagi ke pentas Eropa. Dan sekarang dia akan membela AS Monaco, AS which is Monaco bareng Ansu Fati. iya, bareng sama Ansu Fati. Ini AS Monaco lu mau ngapain? Mau juara ya? Terus berikutnya Matheus Cunha, semua udah tahu lah ya, 62 juta. Lalu Harley Amsden James, dia back wonderkid-nya Southampton, Oh umur iya. 16 tahun, itu udah di Manchester juga baru Masuk tadi, akademi. udah sign juga. Terus Tom Heaton yang menandatangani kontrak baru semusim, setengah musim. Ini umur 39 loh. Ini dia salah satunya pemain Manchester United Tom yang ada di zamannya Sir Alex Ferguson. Makanya ketika kemarin tuh ada yang bilang the end of an era, bahwa pemain terakhirnya Sir Alex Ferguson itu waktu itu Johnny Evans. Johnny Evans itu sudah Iya. udah nggak ada. Padahal lupa Tom Heaton masih ada. Tom Heaton masih ada, Bos. Mungkin dilupakan karena zamannya Sir Alex nggak main, balik ke MU juga nggak main. Dia debutnya baru kemarin. Debut baru kemarin, makanya debut untuk Unitednya ya. Di Hong Kong. Iya di Bukan, dia sempat Pas main. UCL yang kipernya diganti. Iya, itu. Jadi maksud gua ya wajar orang Sama lupa. kayak kipernya City. Tapi Iya. kan sebelumnya di klub sebelumnya mana sih? Pada main baru dari Iya, dia kan bagus kan. Ya, cuma kan di MU-nya dia bahkan di zamannya Sir Alex Ferguson ya susah juga ya. Wah, ketika dia di zaman Fergie masih ada nama-nama ya kayak Ya David De De Gea. Gea, bahkan sebelumnya itu masih ada Van der Sar, Lindegaard. Thomas Kuszczak, Lindegaard. Belum Lindegaard. lagi Victor Valdes datang. Victor Valdes mah juga nggak dapet tempat kan, cuma 2 Oke. pertandingan. Romero. Ya Romero. Oke, lanjut si Brian Bumo. Memang belum kedengeran jelas tapi Mbeumo. Mbeumo itu udah pasti diperkirakan akan diumumkan di tanggal 7 Juli. Next week, bukan? Ya, next week. Iya. Cuman ya belum ada kabar pastinya, cuman dari Fabrizio Romano juga udah ngebuka suara kalau dia udah pasti akan jadi pemain Manchester United di musim 2025-2026. Karena satu hal yang tentang Brian Mbeumo, dia sudah menolak pinangan dari Tottenham. Dia sudah menyatakan bahwa selain Manchester United, kecuali Manchester United menolak tidak menunjukkan interest lagi kepada saya, baru dia akan melirik klub-klub tawaran dari klub-klub lain. Ya. Itu udah satu sign itu pemain bakal jadi pemain kita. Karena kalau udah pemain yang gitu udah agak susah. Yang kedua, Manchester United kemarin ditolak yang di 55 plus 10. Ya, add-on 10. Dengan kriteria mungkin yang nggak cocok bagi Brentford. Cuman kali ini Manchester United menawarkan kembali ke meja penawaran dengan angka 60. Which is itu yang memang diminta oleh masih di bawah Brentford kalau nggak salah minta 65. MU menawarkan 60, tapi dengan add-on yang mungkin tidak sebesar yang kemarin, tapi ada add-on yang kurang lebih nominal itu akan Pokoknya mencapai total 60. kalau nggak salah sekarang total tuh harusnya 60 juta. Ya, something like 60 that. atau 62 juta. Which is a good deal lah ya, dengan catatan bahwa lu juga tahu striker lu nggak menginginkan lu ada di nggak menginginkan untuk bermain di situ lagi. Di musim depan. Terus yang masih terkait Manchester United juga kita turut bilangnya, bukan berduka cita ya. Ruud van Nistelrooy dipecat sama Leicester City, coy. Kemarin. Kenapa lu kaget? Gua juga nggak kaget sih itu. Nggak kaget sih, tapi ya udahlah. Kenapa nggak balik ke Manchester United ya, jadi asisten pelatih atau apalah gitu? Karena dia mungkin Ruben Amorim nggak butuh dia. Nggak tuh ke Arsenal nih nemenin Arteta. Wah, kameraman Arsenal. Gila nih Arsenal nih. Oke, kita langsung masuk aja ke transfer club. Ya dong. Jeng. Kita mau bahas Liverpool dulu. Wah, ini sih nggak ada obat juga. Kayaknya tetap akan jadi kontender. Liverpool itu kayak Trofi Liverpool musim itu depan. saat ini kayak apotek tutup, men. Udah kayak Manchester United zaman Ferguson lah. Enggak kayak apotek tutup. Nggak ada obat. Pinteran mimpor sama kameraman. Terus yang udah pasti kesana dia Florian Wirtz, kita udah tahu semua. Jeremy Frimpong juga udah kesana. Georgi Mamardashvili, goalkeepernya Valencia juga udah kesana. Dan yang terakhir kemarin yang gue juga sangat berharap sebenarnya, tapi gue lupa Manchester United ada Diego Leon. Ternyata Milos Kerkez juga akhirnya ke Liverpool.
Bagus Lo tau nggak? banget itu. Waduh, Liverpool anjing. nih saat ini. Apa? Oh, Trent Alexander mau ke Real Madrid. Oh, Robertson mau diambil. No problem. Halo, silakan datang. Bener-bener like to like kan yang Iya, digantikan. iya, iya. Bener-bener ya udah lu mau cabut Semua aja. pemain bagus mau ke Liverpool sekarang. Oh ya, Terus juara. sekarang dia lagi Bukan penjaga piala. Iya. Kayak Dia fokus ke striker sekarang, striker sama back. Jadi kabarnya masih kemarin Hugo Ekitike turun lagi karena harganya nggak bisa turun. Mengingat Darwin Núñez mau cabut ke antara Napoli atau ke Yap. Saudi, tapi paling deket ya ke Saudi kayaknya. Jadi belum tahu siapa yang paling dekat itu Alexander Isak nya Newcastle. sebenarnya Dia ngincar itu yang paling dekat dan ini kembali lagi kepada Newcastle-nya juga ya. Tapi yang gue baca per kemarin malam sih, Ya. Liverpool itu bersedia untuk memecahkan rekor transfer untuk mendatangkan Alexander Isak ke Liverpool. Ya. Nah, gue nggak ngerti nih. Gila sih itu kalau Isak dah. Gua nggak ngerti nih. Isak nih ada nggak sih release clause-nya sebenarnya? Karena yang gue baca gue nggak nemu ada atau tidak release Gue clause. belum tahu, tapi yang Simpang pasti siur. dari Isaknya juga dia belum ada komentar kalau dia mau bertahan di Newcastle. Jadi ada possibility dia akan pindah musim. Sebenarnya kalau gue jadi Alexander, bukan gue. Maksudnya kalau kita tempatkan di Alexander Isak, if you stay, you become a legend. Sesimpel itu Iya aja. udah, benar. Lo bisa jadi legend di Lo Liverpool. legend dengan angka yang ditawarkan Liverpool. Berikutnya Dia legend. center back yang mau didatengin sama Liverpool yang paling deket itu Mark Guehi, Crystal Palace. Yap. Ada juga pemain Nantes, Nathan Zizi, terus sama ini Christian Mosquera juga lagi di approach. Itu dari Valencia itu bagus banget, sumpah. Itu bagus banget. Itu back muda juga yang mengingat Virgil van Dijk juga kayaknya udah habis ya. Gue nggak tahu ya, Jangan ini gitu, penilaian Bang. gua. Nanti kita diserang. Enggak, ini penilaian gue. Oh, Mungkin iya. supporter Liverpool juga setuju kalau Virgil van Dijk tuh banyak melakukan kesalahan-kesalahan bodoh lah intinya di pertandingan penting khususnya. Oke, itu dari Liverpool. Berikutnya itu dari Wolves yang udah baru datang. Bukan baru datang dia sih, end of loan dari Feyenoord. Hugo Bueno sama dia dapet pemain Celta Vigo Fernando Lope. Ya, udah banyak duit mereka bisa belanja nih. Belum baru dua itu. Iya nggak kan baru dapat duit dari Manchester United udah bisa bebas belanja nih. Ditambah lagi Vito Pereira kan. Iya. Dari City nextnya Tijani Reinders. Nah ini Ada kesalahan gua lucu. kemarin. Kemarin tuh banyak yang bilang, mungkin gua nggak nyebut juga gini. Jadi filosofinya Pep, lo bisa baca di mana-mana. Filosofinya Pep itu dia bikin defender pemain tengah ya, bukan defender midfielder doang. Itu bisa versatile jadi center back. Makanya gue bilang dia diproyeksikan buat nutup posisi yang mungkin akan ditinggalkan Nathan Ake sama si siapa kemarin gue bilang. Johnson. Iya Johnson juga mungkin akan cabut. Ya pokoknya intinya karena alasan itu gue bilang dia mungkin proyeksi musim depan karena dia bagus juga di aspek serangan, passingnya dia bagus, dia mungkin akan diplot sebagai defender midfielder versatile ke Bukan center kita back. membela diri dan gue bukan membela pernyataan yang kemarin, cuman mungkin nggak lengkap gue ngejelasin. lebih kepada gini, seorang pemain itu kalau yang modelnya versatile, ya kayak tadi kita nyebutkan Fredriksson. Fredriksson ini adalah posisi aslinya adalah center back, cuman yang digunakan oleh Amorim sebagai defensive midfielder saat ini. Demikian juga kalau lo lihat Ahmad Diallo, nggak usah jauh-jauh. Ahmad Diallo itu adalah seorang winger, tapi kemarin itu dia mencetak hat-trick justru sebagai right wing back. Jadi versatile player itu ya, that's the thing. Yeah. Jadi kalian juga nggak salah, Emon juga nggak salah. Di sini kita melihat filosofinya digunakan sebagai apa itu aja. Iya. Ya. Ya, jangan ngomel-ngomel lagi ya. Ya, clear Jadi ya. itu emang pendekatan taktisnya si Pep Guardiola. Bahkan kita ngelihat Rodri juga udah bisa bermain lagi. Mungkin gua rasa pertahanan Manchester City musim 2025-2026 itu bisa jadi yang terbaik gitu sih. Jadi ya
udah gue yakin banget si Tijani Reinders ini diplot sebagai deep lying playmaker sih. Chelsea nggak beli siapa-siapa lagi bang? Kita belum ke Chelsea. Oke. Itu terjadi ketika dia di Barca tuh Yaya Toure, defender midfielder jadi center back. Bahkan kalau lo inget di Bayern Munchen, dia bikin Philipp Lahm sama Joshua Kimmich tuh jadi center back juga. Sesimpel ini aja, kalau kalian pecinta Manchester United, kita pernah punya namanya Antonio Valencia. Datang sebagai winger, midfielder, berakhir sebagai right wing back. Kita punya Ashley Young, datang sebagai winger, sekarang dia bermain di Everton dimanapun yang dia pernah bermain sebagai left wing back. Jadi it's as simple as that aja. Terus gua lanjut lagi, mereka kedatangan udah pasti. Kedatangan Ryan Cherki yang tadinya bakalan ke Arsenal dengan harga 34 juta. Oh nggak jadi ke sana, Mon? Jadi. Wah, Ryan ada Cherki apa kameramen Arsenal? Terus Marcus Bettinelli buat jadi kiper ketiganya City dari Chelsea. Terus Ryan Ait-Nouri yang di World Cup klub ini lumayan lagi bagus. Gue bilang anjir gila. Selanjutnya Svernipan dari Rosenborg itu juga ada ke City dengan harga 13 juta. Ini sayang banget Manchester United tapi ya apa mau dikata. Sumpah ya Mon, lu nyebutin Manchester City dari tadi Mon. Yang di otak gue cuma satu. Apa? 155. Apa kabar? Kok kayak nggak ada berita ini? Ya, itu. Belanja. Tolonglah IPL, tolonglah dengerin kita Porosa. Please. Lu tuh liga yang pengen dihormatin. Iya, lu pengen kita hormatin. Kalau kayak gini nyamannya ya udah besok kita juga bisa. Lu mau duit-duitan, ayo. Iya, kita besok Liverpool bikin gitu, MU boleh bikin gitu juga dong. Jangan sampai sementara klub kecil kayak klub kayak Everton bukan klub kecil ya. Cuman masuk klub yang kayak Everton yang ibaratnya nggak sekuat itu secara hukumnya. Lu udah deduct 10 poin loh. Itu udah lu deduct 10 poin. Padahal kejadian mereka itu baru-baru ini. City udah bertahun-tahun. Bro, what's up bro? Nih kalian potong dah bagian itu tadi. Lu sebarin sampai itu nyampe deh ke Premier League. Ayolah, tolong It's enough, come on. Adil sedikit lah. You take sama kami tim papan bawah adil sedikit lah. Ya, kami ini kan cuma tim papan bawah bro. Kami cuma tim papan bawah. Kita juga gitu ya. Ya. Zamannya ya. Dulu kan belum ada FFP, ya kan? Ya, tapi kita tetapin poin deh. Iya nggak, cuma maksudnya kalau zaman kita dulu kan belum ada FFP nih ya. Bukan pembelaan, tapi realitinya. Kalau hard web kemarin kita udah bahas itu. Iya. Sekarang lu tinggal balik gini aja. Kalau emang nggak apa-apa begitu, ya udah FFP-nya dihapus. Betul, sekalian. Premier League sekalian dihapus, nggak ada FFP. Ya udah, let's go, let's fight kan gitu. Oke, lanjut ya ngomong. Kita bayar tuh GKRS, kita bayar tuh semua. Mau apa, mau berapa? Lanjut. Terakhir lu nyebut Everton, mereka baru memperpanjang kontraknya Jared Braithwaite. Kan banyak diincar klub-klub kita Eropa termasuk juga. musim lalu, zamannya Ten Hag. Itu terus dari Brighton belum ada perubahan, kayak kemarin gue bilang, gue pengen banget ngelihat Brighton di musim depan karena pemain yang diambil sama Mitoma Fabian Hutzler. Hah? Mitoma jadi cabut nggak? Enggak. Nggak jadi. Nggak ada yang jarum itu ya? Nggak ada. Terus dia masuk Tommy Watson, terus si Babies, Karla Lampos Castoles, terus Diego Coppola-nya Hellas Verona, striker, sama gimana ngomongnya, Yan Duyong dari Dayon Hana, 2 juta aja. Yandu, wah Star Wars nih. Kaoru Mitoma dulu dibawa dari Kawasaki Frontal tuh 2,8 juta, sekarang harganya jadi 50 juta tuh, aduh nggak make sense. Kalau gua mah gue bayarin. Gila sih. Oke, lanjut Chelsea. Ini yang gue mau nanya. Oke, kenapa? Tadi kan lu bilang kita belum nyampe. Ya. Chelsea ini emang masih perlu belanja? Nggak tahu ini banyak nih. Iya. Banyak. Masih termasuk perlu. Garnacho. Iya, masih perlu belanja. Gue nggak cuma ngomong musim ini ya. Cuman dia udah lumayan banyak buang-buangin pemain yang gua nggak catat di sini. Betul, cuman maksudnya udah 3 atau 4 termasuk Marcus Bettinelli. Lu bilang itu tadi. Dia udah jual 3-4 pemain. Tapi musim lalu belanjanya 17-18 pemain loh. Dia jual 3-4 pemain tapi dia udah datengin 5 pemain nih sekarang. Makanya. Lu niat jadi klub sepak bola apa swalayan jual pemain? Aduh, tapi nanti kalau gua ngomong kayak gini, total lu udah posisi 4, kita posisi 15 lagi. Tapi pemain pembelian dia sekarang udah dianggap works karena Liam Delap udah nyetak gol kemarin. Estevao Willian juga udah
bagus kalau nggak salah kemarin main. Tapi Udah untuk works timnas, lah, udah kan? works. Cuman Giovanni Quenda aja nih belum kelihatan. Siapa lagi yang mereka datangin lagi? Goalkeepernya RC Genk, Mike Pender sama Dario Esugonya Sporting yang kemarin, Kendry Paes, Independiente, Mamadou Sarr dari Strasbourg. Oh, Mamadou Sarr dia yang lagi di- ngejar Joao Pedro sekarang sama Garnacho termasuk. Oke, jadi gue teringat nih sekarang. Salah satu yang gue dengar riset kemarin. Mungkin mereka pengen bikin caranya Vivel dan Red Bull zaman dulu. Bahwa lu pakai sister club. Berisik nih, siapa sih? Ada sister club, ya jadi feeder club. Nah feeder clubnya itu yang ibaratnya lu ambil pemain-pemain muda, lu olah di feeder club, Ya. lu jual mahal. Atau sebaliknya, feeder club yang ngambil pemain-pemain muda ini dijual ke tim utama dengan harga yang lebih masuk akal dan lebih murah. Itu yang gue ngeliat dari Vivel yang dilakukannya di Red Bull zaman dulu. Mungkin itu yang dilakukan Chelsea sekarang. Mungkin. Ambil dulu aja semua. Berarti Nanti Chelsea bisa feeder club dijual. siapa? Nanti bisa dijual-jualin gitu. Iya. Ya, Mar, terus boleh yang minta paling handphone gua dekat balik, Nyamon? Malik Fofana. Ntar lu ganggu handphone lu. Terus tolong ya yang suka WhatsApp Patrick di tempat kita lagi tag. Lanjut Spurs. Ini dia juga ternyata ngincer Alexander Isak, tapi kita nggak tahu. Kemungkinan besar dia akan ke Liverpool. Sorry, siapa yang ngejar? Alexander Isak? Iya, Spurs. Bro, lu juara Eropa jangan so jago dah. Iya. Baru Eropa. Baru Eropa doang. Lu juara Premier League yang ngincer. Terus Luka Vuskovic udah ke Spurs, Kevin Danso center back-nya RC Lens itu bagus, 21 juta doang. Sama akhirnya Matisel diperpanjang. Ini masih sama kayak episode lalu, belum ada perubahan. Selanjutnya tim kesayangan kita semua, Arsenal. Arsenal, Arsenal, Arsenal. We love you Arsenal, we do. We love you Arsenal, we do. We love you Arsenal, we do. Oh Arsenal, we love you. Kan gitu Udah, ya. itu aja 90 menit diulang. 90 menit kayak gitu-gitu ya. Karena chatnya ya gitu-gitu aja. Aja udah. Oh bisa, Pak. Tahu. Kok bisa ya ada Tuh, orang yang kata suka Minpor, Arsenal ya? kok bisa sih lu pada suka Arsenal tuh kata Minpor tuh. We pride. Pride. Pride of London. Oke. Pride of London itu Chelsea udah juara Eropa. Pride of London itu Nottingham Forest udah 2 kali juara. Ada yang punya piala emas nggak? Astaga bahas Piala Emas. Oke. Yang ngerti sih gua orang-orang yang suka Arsenal. Aduh, Sumpah. luar Gua juga. biasa. Soalnya Maka- Gen Z kalau tua-tua masih. Ya masih wajar lah ya, Gen Z. Tapi lu secara Apa-apalah. Arsenal sih. Tapi tua, mukanya tua sih, Minpor. Jersey nggak ada perubahan. Musuh ganti warna episode doang. yang kemarin Minpor, kita bahas jersey. Ini Pak Prot aja bilang, tuh jersey Arsenal bagus ya yang musim ini." Oh iya mas. Validasinya papret jir. Pak Prot itu orangnya baik, Paling pola. Iya. polite. Dia itu nggak mau nyakitin perasaan siapapun. Lo harus melihat. Nah sekarang Minpor, episode kemarin kan kita bilang, kalau lu pengen jadi fans yang menghemat, ya jadi supporter Arsenal. Cuma perubahan dari warna merah jadi warna biru. 3 stripe-nya. Yang biru kan yang musim lalu. Oh iya, sekarang jadi warna? Polos. Oh iya. Lo lihat mukanya dia marah digituin. Mukanya marah. Mukanya marah digituin. Cuman ngebahas jersey doang padahal. Terus terjersinya yang warna putih. Nih, lu minta aja sama fans MU, boleh nggak minta jersey lu tutup logo MU ganti jadi logo Arsenal. Jadi, serius gak? Arsenal beli siapa? Apa? Ini mau dibahas, apa nggak usah dibahas nih kali ya? Nggak usah dibahas. Apaan orang belum rilis? Aduh, Udah, lu lihat bocoran. udah ada bocorannya. Oke, Oke, Arsenal. buat Arsenal yang udah pasti ke Arsenal itu Kepa Arrizabalaga. Lu tau nggak? 5 juta doang bro. Dengan pembelian Kepa, Arsenal kini sah menjadi tong sampahnya Chelsea. Berapa pemain? 8 Terus ya? siapa William Gallas, siapa sih? Banyak-banyak aja. Bukan, kita nggak usah jauh-jauh. Yang sekarang aja, dia udah ngambilin semua. Yang terakhir Kai yaitu Havertz. Kai Havertz. Nah sekarang Kepa diambil. Timo Asal, Werner. gue bingung nanti ya. Timo Werner dari Arsenal dulu apa Chelsea dulu? Nggak, ke Werder Bremen dulu. Ke Bremen dulu baru. Oh, Nah,
yang gue takutin masalah Kepa ini, Arteta bisa nggak kalau tiba-tiba dia minta Kepa diganti dan Kepanya menolak untuk diganti? Bisa nggak lu tahan? Itu dulu. Itu kalau jawaban Arteta, oh bisa, gampang, nggak apa-apa. Ini Raya bisa Pakai ditonjok nih. Iya, Raya tuh bisa begini nih. Oh lu masih mau jadi kiper utama? I am Kepa. I fear nobody. You move now. Terus Arteta bilang, Kepa, kiper utama adalah Raya. Itu menurutmu, kata. Menurutku beda. Kok bisa ngambil Kepa gitu loh? Ya udah. Yang udah pasti lagi berikutnya itu Zubimendi. Dari sebelum transfer dibuka, kameramen Arsenal sudah berharap Zubimendi bergabung. Padahal gue ngomong, wah Zubimendi keren, gila ke Arsenal. Itu 55 juta, wih banyak duit gila Arsenal. Wait. Ini dapat lagi, perpanjang kontrak Miles Lewis Kelly. Luis Kelly, Wah, wih. gila. Dipertahankan. Biar bisa karena begini lagi ya. udah mulai dilirik sama Madrid soalnya. Baik, biar bisa begini lagi, Luis Kelly. Terus yang udah pasti dapat juga Christian Norgard dari Brentford. Tapi ini 31 tahun, Bu. Midfielder buat apa nih? 15 juta. Ganti Partey, Thomas Partey. Oh, Thomas Partey udah pasti cabut ya ke Arab ya. Terus sekarang dia lagi lagi cepet-cepetan sama Liverpool buat dapetin tanda tangannya si Christian Mosquera-nya Valencia. Itu yang tadi gue bilang, itu back bagus. Dia ya back bagus lah intinya, center back bagus. Tapi sebenarnya kalau Arsenal gue nggak pernah khawatir tentang backnya mereka. 2 tahun terakhir ini. Kita perlu pelapis tuh. Ya pelapis ya. Kita, gini ngomongin kita. Udah kita loh dia, kita loh. Dia ngomongnya Arsenal kita. Nggak, tapi maksudnya gue secara pribadi juga ngelihat Arsenal yang harus kita akuin. Iya. 2 tahun terakhir ini lini belakang mereka cukup solid lah. Sayangnya nggak bisa menyelesaikan apapun di depan. Bang, itu udah lu sampein di episode. Iya. Nggak apa-apa, gue ulang-ulangin sampai udah Berikutnya kepacar. dia lagi mau hijack transfernya Spurs. Buh, Eberechi Eze. jahat ya, jahat ya. 68 juta kagak ditawar. Gila. Antara emang lu tajir atau lu kagak tahu cara nawar. Gila 68 juta nggak ditawar. Eze 68 juta, oke. Heh, kameramen Arsenal yang masih muda, Abah cerita. Ini bukan pertama kalinya kok kalian 3 kali berturut-turut untuk menjaga liga. Zamannya kami Manchester United juara juga kalian kok di belakang kami. Gila. Ini kalau sampai nggak dapet trofi satu pun musim depan, Wah, bubar sih kalau gue bilang bubar. Enggak, jangan bubar. Arteta Nah, itu dia. Jangan. Kita di Poros Salang tidak akan mengatakan out. Tapi kameramen Arsenal mungkin makhluk yang berbeda. Dia akan berteriak Arteta out. Dia akan bergabung dengan Arteta rombongan keep in. Koci. Arteta keep in. Yo, Enggak, kita pengen Arteta stay. forever. Yo, lumayan lu peringkat 2 Luar lu, the biasa. best. Udah juara FA. Ya kan? Gila. Ini asli nih kalau nggak dapet trofi keterlaluan nih Arsenal musim depan. Dah, itu aja soalnya yang lain juga belum ada perkembangan. Yap. Paling ada beberapa aja Brighton, West Ham gitu, cuman gua nggak terlalu panjang nanti episodenya. Paling yang gua mau highlight ada new rules yang menurut gua agak merugikan buat setiap klub karena mulai musim 2005-2026 itu FIFA bukan FIFA ya. Kalau Ya FIFA. UEFA. UEFA Inggris Ya, tapi ya. kan UEFA Inggris. kan Inggris. Maksud FA di FA-nya, tapi kan berdasarkan persetujuan UEFA dan FIFA. Ya, jadi media itu diberikan privilege ada 3. Jadi sekarang bisa interview players sama manajer di halftime ya, which is itu harusnya jadi waktunya pelatih sama pemain crunch buat lanjut ke babak kedua. Ya, balik Diganggu sama interview sih menurut gua lumayan rese ya. Sebenarnya gini sih, kalau gue bilang ya Mon, jatuhnya Premier League ini kan pengen modelnya tuh niru ke arah NBA, NFL Iya, gitu gua loh. ngerti. Dia pengen betul-betul entertainment. Cuman ketika entertainment side-nya itu udah terlalu banyak mengganggu, at the end of the day my friend, football is the sport we watch karena kita pengen nonton sebuah pertandingan, bukan kalau NBA ya kita pengen nonton pertandingannya, tapi kalau nggak ada ngedang, nggak ada 3 point, nggak ada alley-oop juga kayaknya B banget kan Hampir gitu. semuanya sih sekarang udah memperlakukan. Ya emang dia ngikutin gayanya Iya. Amerika sekarang. Cuman kayak NFL kan kalau nggak ada yang Hail Mary atau apa itu kayaknya B banget. Cuman
ada beberapa sport yang lu nggak bisa gituin. Salah satunya adalah football, karena kita yang mencintai sepak bola, justru kita mencintai zaman dulu. Ini yang lu hilangin entertainmentnya, kerasnya di lapangan. Sekarang lu bikin dikit-dikit itu dilindungi banget semuanya. Soft call. Dulu zaman-zaman kita nonton Premier League, buset, Roy Keane itu bisa sampai matain itu kenapa? Kan gitu aja. Enggak, yang paling gampang lu lihat tuh yang kalau misalnya kalau di basket tuh jump ball, kalau di bola tuh misalnya tendangan apa yang sekarang drop ball. Iya, jadi drop ball itu si Rooney sama si siapa main tendang-tendangan gila lawan Newcastle kalau nggak salah, yang dia kesel, habis itu nggak lama kemudian dia nyetak gol. Gila sih itu, menurut gua itu Liga Inggris baru tuh. Ya, jadi beberapa peraturan yang diciptakan sekarang ini justru membuat menurut mereka itu entertainment, menurut kita yang betul-betul menyukai sepak bolanya malah ini hilang, jadi lembek, jadi nggak ada artinya. Belum lagi dikit-dikit VAR. Tapi ya udahlah, kita kan juga banyak kebantu sama itu. Betul, cuman maksud gue juga senang yang zaman-zaman dulu. Ibaratnya kalau cuman di ujung jari banget, yang paling ujung istilahnya, yang mata manusia juga nggak bisa ngeliat, udah let it be lah. Mungkin ini akan menghantui gue nanti kalau misalnya kejadian bola-bola kayak gitu, cuman. Ya intinya sekarang ada 3 aturan privilege yang diberikan ke media. Itu satu tadi bisa interview pemain dan pelatih ketika halftime, terus ketika pemain diganti pun itu bisa langsung diinterview. Buset. Ya, itu peraturan baru dari. Artinya mereka nggak perlu masuk ke box. Sebelum masuk ke box bisa langsung diwawancara. Decide gitu, ya, mengganggu sekali. Itu mengganggu. Itu kedua dan ketiga. Udah gitu nanti yang interview Rio Ferdinand. Ini yang ketiga yang lebih parah, yang sampai Rio Ferdinand juga ngeluarin statement kalau ini kayak udah kelewatan deh. Jadi bisa broadcast di dressing room, lu bayangin. Nah, itu nggak bisa lagi sih. ngebahas strategi mereka. Wah, itu gua nggak tahu. Mungkin yang pertama protes kalau bisa begitu tuh, bukan pemain, bukan manajer, bukan pelatih, bukan manajemen. Owner. Bukan. Siapa? Mafia bola. Kapan ngatur skornya, Bong? Iya. Ya mungkin ya itu. Jadi ada 3 aturan, satu interview pemain sama manajer di halftime, terus kedua ketika pemain digantikan bisa langsung diinterview, sama broadcast langsung di dressing room. Wah itu luar biasa sih. That's cool. Kita tunggu aja di musim depan aturan ini apakah bisa diperlihatkan ketika pertandingan berjalan ya. Gua cukup amazed sih kalau misalnya ada broadcast Ruben Amorim marah-marahin pemain. Itu kan lucu ya. Sebenarnya mereka tuh kayaknya atau Arteta yang pakai puisi itu loh. Iya, mereka tuh inspirasinya itu dari Prime. Prime kan udah melakukan itu dengan Tottenham, udah melakukan itu dengan Liverpool. Ya, waktu itu mau bikin dengan MU kan, cuman nggak jadi. Oke, itu aja update dari kita Poros Salang buat episode kali ini. Ada lagi ya dari lu? Gua sih udah selesai. That's it. Gue cuma menunggu 2 transferan yang gue bener-bener tunggu sampai sekarang. 3 ding. Yeah. Gue pengen di minggu depan atau akhir minggu ini Bryan Mbeumo disahkan. Yang kedua, gue pengen banget Emi Martinez yang didatangkan. Dan yang ketiga, gue pengen lihat nih Gyökeres beneran nggak ke MU. Kalaupun nggak ke MU, segera deh selesaikan Gyökeres. Karena udah capek juga sih dengar berita-berita Gyökeres. Iya. Sama sih. Sama satu lagi gue. Ya itu udah pasti. Kalau dia nggak mau ikut latihan apa itu udah sikap dari seorang pemain yang dibohongin sama klub. Dan itu gue sih bisa ngerti itu. Jangan bilang tidak profesional. Yang dilakukan Sporting juga sudah tidak sportif. Karena sudah dijanjikan boleh pindah, tiba-tiba dibikin harga tinggi, itu kan artinya mau nahan lagi kan. It's not fair buat Gyökeres. Sama ya, gue menantikan pre-season nanti. Belum tentu ya kita minggu depan bisa tag ya. Ya. Nggak dibahas di sini kali. Mungkin nggak dibahas di sini kali. Kita mungkin akan libur dulu seminggu. Kalau ada perkembangan kita pasti akan kembali. Kalau ada perkembangan kita akan bikin. Tapi kita akan selalu ikutin aja Minpor di Twitter karena Minpor akan selalu memberikan update-update terbaru. Ya kan Minpor ya? Setuju. Atau ya boleh ikutin Bang Emon di Twitter pribadi dia atau gua, kita akan selalu. Gua lumayan cukup update juga kok. Ya. Jadi menutup ini, gua kembali mengingatkan yang tadi gua tweet di Twitter gua, ya haram hukumnya mendekati seorang wanita yang sudah bersuami dan lalu menikahi suaminya. Gila. Gua Patrick. Dan gua Raymond Vivel. Kami Poros Salang. Gue sekarang setiap penutupan mau bikin kayak gitu. Semangat siapa ya?
Semangat Brighton. Semangat Brighton!